Sering banget kan kita ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar, tapi kok ya tanaman sayuran kita tetap aja layu atau malah busuk. Nah, seringkali jawabannya itu cuma satu, air. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya nyiram tanaman yang sempurna supaya setiap tetes air itu bener-bener ngasih kehidupan, bukan malah jadi bencana. Ini nih, pertanyaan klasik buat semua pekebun. Apa kita ini terlalu sayang sama tanaman sampai kebanyakan nyiram, atau justru kita lalai dan lupa ngasih minum? Dua-duanya loh, sama-sama bahaya. Yuk kita cari tahu di mana sih titik seimbangnya? Oke, biar kita bisa jadi jagoan nyiram, kita akan lewati 5 tahap ini. Pertama, kita pahami dulu kenapa air itu penting banget. Terus, kita belajar kalau tiap tanaman itu punya selera minum yang beda-beda. Kita juga bakal jadi detektif lingkungan. Milih senjata yang pas buat nyiram, dan yang paling krusial, kita kenali batas tipis antara bikin tanaman subur atau malah mati. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama, pondasinya. Kita sering banget kan langsung nanya gimana cara nyiram, padahal ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa? Kalau kita paham ini, cara kita melihat kebun bakal berubah total, selamanya. Kita mungkin mikir, nyiram itu ya cuma ngebasahin tanah kan? Eits, coba deh lihat definisi ini. Kuncinya ada di 2 kata, terkontrol dan teratur. Jadi ini bukan soal ngebanjirin kebun, tapi soal ngasih minum yang pas, di waktu yang pas, sesuai kebutuhan si tanaman. Ini soal presisi teman-teman. Nah, ini bagian yang paling keren. Air itu bukan sekedar minuman buat tanaman. Coba lihat deh. Air itu ibarat kurir yang nganterin nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Air juga jadi semacam tulang punggung yang bikin tanaman tegak, nggak lemes. Dan yang paling penting, air itu bahan bakar utama buat masak makanan dari sinar matahari. Tanpa air, pabrik kehidupan di dalam tanaman ini benar-benar berhenti total. Oke, kita udah setuju air itu vital. Tapi, disinilah jebakan terbesarnya, terutama buat pemula. Kita sering banget nyamain semua tanaman. Kita pikir cara minumnya sama. Padahal, kebun kita itu ibarat pesta. Tamunya banyak, dan selera minumnya beda-beda. Yuk kita kenalan sama mereka satu persatu. Nah, tabel ini ibarat contekan sakti buat Anda. Lihat deh bedanya. Sayuran daun kayak selada yang akarnya pendek, itu butuh minum sering tapi sedikit-sedikit. Kalau tomat pas lagi berbuah, dia butuh air yang stabil, jangan kebanyakan. Nah, kalau wortel, wah dia paling benci kalau kakinya tergenang air terus-terusan. Jadi, kuncinya bukan cuma nyiram, tapi paham siapa yang lagi kita siram. Kebutuhan tanaman ini juga nggak statis loh. Dia berubah seiring umurnya. Bayangin aja kayak manusia. Waktu masih bayi atau bibit, dia butuh sering disusuin. Pas masuk fase remaja atau vegetatif, lagi aktif-aktifnya tumbuh, dia butuh minum banyak banget. Tapi pas udah dewasa dan mulai berbuah, dia butuh stabilitas. Salah ngasih air di fase ini, wah bisa-bisa semua bunga dan calon buah yang kita harapkan rontok semua. Sayang banget kan? Nah, sekarang kita keluar sebentar dari urusan tanamannya. Kita bakal jadi semacam pembaca cuaca dan ahli tanah. Soalnya, nyiram yang benar itu bukan cuma soal tanamannya, tapi juga soal membaca kondisi di sekitarnya. Disinilah letak intuisi dan kehebatan seorang pekebun. Pertama, kenali dulu panggung utama tanaman Anda, tanahnya. Kalau tanahnya berpasir, air itu bakal lewat gitu aja. Artinya, Anda harus lebih rajin nyiram. Sebaliknya, kalau tanah liat, hati-hati, Anda bisa-bisa malah menenggelamkan akar tanaman. Nah, yang jadi idaman kita semua itu tanah lempung, keseimbangan sempurna antara menahan dan melepaskan air. Dan tentu saja, cuaca. Ini sudah jelas ya, kalau hari lagi panas terik, tanaman pasti lebih aus. Kalau hujan turun, anggap aja bonus libur nyiram. Tapi, ada satu hal yang sering kita lupakan, angin. Jangan pernah remehkan angin. Dia itu bisa bekerja kayak hair dryer raksasa yang nguras kelembapan dari tanah dan daun lebih cepat dari yang kita kira. Oke, teorinya udah mantap. Sekarang waktunya praktek. Yuk kita ngobrolin soal peralatannya. Karena bagaimana kita mengantar air ke tanaman itu sama pentingnya dengan kapan dan berapa banyak. Buat kebun di rumah, biasanya ada 2 pilihan utama. Pertama, cara manual, pakai selang atau gembor. Cepat, gampang, tapi seringnya boros air dan cuma ngebasahin permukaan. Pilihan kedua, metode infus alias irigasi tetes. Ini keren banget karena airnya langsung diantar ke akar, jadi nggak ada yang kebuang. Memang lebih mahal di awal, tapi efisiensinya luar biasa. Kalau lahannya lebih luas, pilihannya beda lagi. Ada cara tradisional pakai parit atau alur. Ini murah, tapi borosnya minta ampun. Atau pakai sprinkler yang meniru hujan. Ini efektif banget buat area yang luas, tapi musuh terbesarnya yaitu tadi,
angin dan panas yang bisa mencuri air bahkan sebelum sampai ke tanah. Dan sekarang kita sampai di bagian paling penting. Dalam dunia penyiraman ada sebuah garis batas yang sangat-sangat tipis antara sukses dan gagal total. Keseimbangan itu segalanya. Salah langkah sedikit aja, entah itu ke kiri atau ke kanan, akibatnya bisa fatal. Inilah inti masalahnya. Kalau kekurangan air, tanaman Anda bakal tercekik pelan-pelan. Dia layu, kerdil, dan gampang sakit. Tapi kalau kelebihan air, itu sama aja kayak kita menenggelamkannya hidup-hidup. Akarnya jadi nggak bisa napas dan akhirnya busuk. Mau pilih jalan yang terlalu kering atau terlalu basah, ujungnya sama, gagal panen. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua obrolan kita, inilah dia. Lupakan jadwal nyiram yang kaku. Jadilah seorang pengamat. Penyiraman yang sukses itu punya 3 pilar, presisi, teratur, dan yang paling penting selalu disesuaikan dengan kondisi. Jadikan ini mantra berkebun Anda. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi buat saya, tapi buat Anda. Besok pagi, pas Anda lihat kebun, apa satu hal yang bakal Anda lakukan secara berbeda? Mungkin mengubah frekuensinya, atau jumlah airnya, atau jangan-jangan metodenya. Jawaban Anda itulah yang akan menentukan hasil panen Anda nanti. Selamat mencoba!